Kopda FH diduga jadi perantara cari anggota penculik. Menteri Lingkungan Hidup bertemu Gubernur Bali bahas penyebab banjir. Menteri Lingkungan Hidup jelaskan soal kondisi sungai di Denpasar hingga menimbulkan banjir besar di sejumlah titik. Di tengah blokade bantuan, Israel terus membombardir wilayah Gaza. Total korban tewas tembus 64.000 jiwa. Halo, selamat malam saudara, salam jumpa kembali di Kompas Malam bersama saya Vidi Batlolone. Selain 3 informasi tadi, Kompas Malam juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Langsung saja kita simak Kompas Malam dengan informasi pertama. Seorang warga Kecamatan Tebing Tinggi, Jambi ditemukan dalam kondisi tewas. Korban diduga tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban yang baru turun dari sepeda motornya langsung didatangi oleh terduga pelaku dan langsung menembakkan senjatanya ke tubuh korban. Tak lama usai kejadian, polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di rumah. Pelaku ditangkap dengan barang bukti, pakaian dan senjata yang digunakan saat kejadian. Motif sementara antara pelaku dan korban saling mengenal. Udah, kapan langsung? Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Peristiwa lain, saudara, 2 hari dilaporkan hilang. Seorang anak balita perempuan ditemukan tewas terbungkus karung di kebun Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diduga korban tewas dibunuh. Warga Konawe Selatan dihebohkan dengan penemuan bocah perempuan berusia 4 tahun yang tewas terbungkus karung di sebuah kebun warga. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang usai bermain bersama teman-temannya di area kebun warga. Setelah pencarian hari kedua, tim SAR gabungan menemukan korban yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Wakapolres Konawe Selatan Kompol Fitrayadi menyebut, diduga bocah 4 tahun ini tewas dibunuh. Kalau keadaan seperti ini, kemungkinan besar ini adalah perbuatan seseorang membuang karung yang berisikan korban di tengah hutan ini. Tentang siapa pelaku, kami belum bisa sampaikan. Tunggu anggota kami tetap melakukan penyelidikan. Ini kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, akan diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Usai penemuan jasad korban, polisi langsung menggelar olah TKP dan melakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Sarman, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saudara, sorotan lainnya, polisi militer Kodam Jaya menetapkan anggota TNI Kopda FH sebagai tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Tersangka diduga berperan sebagai perantara untuk mencari orang yang akan menculik korban. Setelah polisi menangkap 15 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Ilham Pradipta, fakta baru terungkap yakni adanya keterlibatan oknum TNI. Pomdam Jaya menetapkan Kopda FH sebagai tersangka kasus penculikan berujung pembunuhan pada Ilham Pradipta. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyanto menyampaikan dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban.
Saat ini, Kopda FH sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan. Mengenai kemungkinan anggota TNI lain yang terlibat, masih didalami. Adanya keterlibatan oknum aparat juga pernah disampaikan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu penculik. Kopda FH diduga sempat memberi perintah pada Eras, pelaku penculikan Ilham Pradipta. Oknum F ini, dia bilang, Eras, pekerjaannya nanti kamu untuk menjemput paksa seseorang. Nanti setelah kalian jemput paksa, kamilah yang akan mengantarkan yang dijemput paksa itu ke alamat di Bogor. Pada saat mereka telah melakukan jemput paksa itu, kalau tidak salah, itu 45 juta rupiah. Itu yang sebelumnya dijanjikan lebih, tapi ternyata dipotong oleh oknum F ini. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyebut ada peran strategis oknum TNI dalam kasus ini karena seorang oknum disebut mempunyai jaringan dan bisa mengintimidasi orang lain. Tapi setidaknya ini menjadi presiden buruk terhadap institusi TNI terkait dengan salah satu anggotanya yang menggunakan seragamnya untuk menunjukkan kekuasaan atau otoritasnya kepada masyarakat. Demikian. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah apakah selama ini dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh TNI, misalnya dengan menggunakan seragam atau atribut-atribut lain yang mungkin bisa mengintimidasi orang lain. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus pembunuhan Kacap Bank Muhammad Ilham Pradipta. Dari pemeriksaan 15 tersangka, kasus pembunuhan Kacap Bank terbagi menjadi 4 klaster, yakni klaster aktor intelektual, klaster pengintai korban, klaster penculikan, dan klaster penganiaya korban. Meski sudah ada tersangka, namun hingga kini motif pembunuhan belum diungkap. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk membahas lebih lengkap mengenai teka-teki pembunuhan ini, sudah bergabung Kabar Reskrim Polri 2009 dan 2011, Pak Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mas Pidi. Pak Ito, ini ada oknum TNI diduga jadi perantara penculik Ilham, tapi menurut Anda apakah peran ini sebatas perantara saja atau seperti apa? Apa Anda punya pandangan lain? Ya, kalau kita melihat daripada peran oknum oknum anggota TNI ini, tentunya kita masih harus melakukan cross check ya dengan pelaku yang lain. Kan sementara ini ada yang disampaikan oleh pelaku yang disuruh, kan oknum ini dalam 4 klaster ini adalah bertindak sebagai perantara ya. Kemudian mencari orang-orang yang bertugas menjemput paksa daripada korban di lokasi penculikan. Otomatis kini ada nanti dari jejak digital yang bersangkutan, kira-kira apakah ada perintah-perintah lain atau melibatkan orang lain ya. Sehingga kita bisa melihat peran daripada oknum anggota TNI ini itu akan lebih jelas ya. Kita melihat di sini kan sudah ada klaster aktor intelektualnya ya, 4 orang ya yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan 4 orang ini juga tentunya mengarah kepada oknum dari TNI yaitu FH. Di sana akan lihat bagaimana jaringan komunikasi mereka, ya pembicaraan apakah melalui WhatsApp ataukah melalui telepon, yang tentunya ini menjadi saat ini menjadi fokus penyelidikan dan penyelidikan daripada anggota penyidik. Ini yang kita akan dalami sehingga kita bisa mengetahui motif yang sebetulnya. Kan motif ini mungkin agak sulit digali ya, karena tentunya setiap orang yang terlibat dia juga mempunyai hak untuk tidak berbicara secara jujur dalam penyelidikan. Itu diatur dalam KUHP juga ya. Saya kira kita harus melakukan cross check sehingga dari cross check tersebut akan jelas sekali peran FH ini, apakah yang bersangkutan juga ada yang lain yang terlibat ya. Sementara kan masih 15 pelaku yang diamankan. Demikian, baik Pak Ito, jadi menurut Anda kalau untuk mengungkap peran dari Kopda FH ini di cross check begitu, siapa saja yang perlu ditanya di klaster-klaster ini menurut Anda? Ya, kalau kita melakukan penyelidikan ya tentunya secara bottom up itu dari 4 pelaku ya, aktor intelektual kepada FH. Ini tentu harus dilakukan pemeriksaan secara forensik, yaitu melalui jejak digital ya. Apakah HP tersebut, apakah ada pesan-pesan lain ya. Kemudian dari bawah juga orang yang disuruh.
Nah, tentunya kita akan bisa mengetahui apabila orang yang disuruh tersebut menyampaikan apakah memang ada pesan-pesan yang dilakukan oleh saudara FH ini yang mengatakan bahwa disuruh oleh siapa. Jadi dari hasil kita biasanya ada berita acara untuk apa namanya pengecekan ya secara langsung ya berita acara ini kita cross check itu yang akan bisa menentukan peran yang bersangkutan. Kan sekarang ini yang dilakukan adalah mekanisme penanganan yang dilakukan oleh dua instansi. Yang satu adalah instansi kepolisian yaitu Polda Metro Jaya yang sudah mengambil alih dari Polres Jakarta Timur, dan selain itu adalah Pomdam ya. Karena kasusnya ini adalah koneksitas, memang ada sedikit kesulitan kalau memang dilakukan oleh institusi, tapi tentunya dengan koordinasi maupun kesepakatan atau komitmen untuk mengungkap kasus ini, saya kira ini akan ada komunikasi antara Pomdam Jaya dengan Polda Metro Jaya. Demikian, Mas. Baik, Pak Ito, polisi sampai saat ini belum mengungkap motif para pelaku, tapi setelah peran oknum ini terungkap, apakah bisa terungkap juga motifnya? Ya, saya yakin demikian ya. Tentunya kan kita juga harus hati-hati menyampaikan motif, jangan sampai ada salah dalam menyampaikan motif dari yang bersangkutan. Kan kita melihat sekarang masih ada beberapa spekulasi ya, apakah itu merupakan masalah pribadi, kemudian penipuan terkait dengan kredit fiktif, dan juga kemungkinan ada balas dendam atau persaingan internal. Nah, tentunya ini yang harus didalami dari hasil cross check ya, hasil cross check antara pelaku yang termasuk dalam klaster faktor intelektual dan pelaku yang diminta untuk melakukan penjemputan ya dari klaster untuk yang menculik atau menjemput paksa korban di lokasi parkir. Saya yakin teman-teman di kepolisian selalu berkoordinasi dengan Pomdam Jaya sehingga mendapatkan motif yang sebetulnya apa yang terjadi ya, demikian. Baik Pak, ini mungkin para tersangka atau mungkin para pelaku ini bakal menutupi perannya masing-masing. Mereka tidak mau disebut atau diungkap bahwa mereka memiliki peran yang terlalu dalam kasus ini. Mereka mungkin hanya mengaku bahwa peran mereka sebatas ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan biar bisa cross checknya ini bisa akhirnya polisi bisa menemukan bahwa peran masing-masing ini seperti ini begitu? Ya, pengalaman saya ada dua cara ya, Mas Vivi. Yang pertama adalah dengan cara yang pemeriksaan berita acara dilakukan cross check ya. Kemudian yang kedua adalah dengan scientific ya, jadi pemeriksaan secara ilmiah yang melibatkan daripada pemeriksaan jejak digital, kemudian juga pemeriksaan lain-lain ya, terutama dengan pihak-pihak yang bisa mempunyai satu kesimpulan dari hasil komunikasi ya. Dari hasil komunikasi kan saya kira mungkin meskipun yang bersangkutan mempunyai hak untuk tidak mengakui ya perbuatannya karena ini kan akan berakibat dengan berat ringannya hukuman, tetapi tentunya penyidik juga mempunyai teknik tersendiri yaitu dengan tadi berita acara konfrontasi ya, namanya berita acara konfrontasi karena mereka kan diperiksa secara terpisah. Dari sana bisa disimpulkan biasanya para pelaku ini apalagi ada 15 orang ini mereka dari beberapa ini kan memiliki kesamaan ya, dan kita juga berharap barangkali mungkin ada teknik lain yang biasa digunakan yaitu dengan memberikan dia sebagai whistleblower ya dari pelaku yang mungkin dalam klasternya termasuk yang ringan ya. Mereka akan menceritakan semua. Ini tentunya teknik dan taktik yang dilakukan oleh penyidik. Saya yakin mereka akan menemukan motif yang sebenarnya sebelum kasus ini dikirimkan secara lengkap ke penuntut umum atau ke auditor militer. Demikian. Baik Pak, kalau Anda melihat ini pelaku ada 4 klaster, apakah ini justru menjadikan kasus ini rumit atau justru mudah untuk dipecahkan Pak? Saya kira kan di sini kalau ditetapkan sebagai klaster itu adalah menetapkan peran spesifik masing-masing. Karena apa? Dari klaster ini tentunya nanti hakim akan memutuskan berat ringannya hukuman. Kan perbuatan ini tentunya ada yang dilakukan secara bersama-sama namun masing-masing memiliki peran masing-masing. Nah ini tentunya memang kalau dilihat daripada proses penyidikannya agak sedikit sulit ya. Karena bagaimanapun juga polisi harus betul yakin bahwa orang-orang yang dalam klaster ini memang melakukan perbuatan secara spesifik
sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita tidak mungkin membuat satu hal yang misalnya dia kasusnya ringan menjadi berat, dan itu tentunya ada asas profesionalisme yang harus dipegang oleh para penyidik ya. Saya kira mungkin kalau dikatakan sulit, ini kan sudah merupakan satu keseluruhan, mereka sudah punya satu gambaran ya. Kalau dikatakan adalah kasus ini daripada anatominya sudah dimiliki, kemudian masing-masing akan ada perannya. Dari peran ini nanti akan menentukan tuntutan daripada jaksa ya. Tentunya jaksa akan menuntut sesuai dengan peran masing-masing orang yang terlibat dalam satu kasus atau peristiwa pembunuhan ini. Demikian. Baik Pak Ito, kalau yang Anda baca sebenarnya ini apakah ada oknum aparat, apakah hanya dia saja atau kemungkinan ada oknum-oknum aparat yang lain? Singkat saja Pak. Ya, saya kira mungkin itu penyidik yang lebih tahu ya, dan saya kira mereka juga akan terus berusaha untuk mengungkap kasus ini sehingga kasus pelaku-pelaku lain yang kemungkinan terlibat pasti akan dilakukan upaya untuk menegakkan hukum terhadap mereka. Demikian. Baik Pak Ito Sumardi, terima kasih untuk pandangan Anda yang sudah disampaikan di Kompas Malam hari ini. Ya, terima kasih Mas Widi. Saudara, kesorotan lain, 6 lembaga HAM sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan demo Agustus lalu. Sebelumnya Presiden Prabowo juga telah memberikan lampu hijau untuk membentuk tim investigasi independen menyelidiki kerusuhan saat demo. Akankah terbentuknya tim independen ini mampu mengungkap fakta di balik kerusuhan demo? Setelah terus didesak untuk mengusut dalam kerusuhan saat demo Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan lampu hijau untuk dibentuknya tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Kendati sudah ada restu, namun 6 lembaga hak asasi manusia, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, dan LPSK tetap berinisiatif membentuk tim independen pencari fakta sendiri. Tim ini akan bergerak paralel dengan tim investigasi bentukan pemerintah. Selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban. Jadi karena kewenangan masing-masing lembaga HAM ini berbeda, tentu disitulah justru kekuatan tim ini nantinya karena akan saling melengkapi informasi. Sebelumnya Presiden Prabowo juga telah memberikan lampu hijau untuk membentuk tim investigasi independen menyelidiki kerusuhan saat demo. Wakil Menteri HAM Mugianto sebut persetujuan Presiden untuk membentuk tim investigasi sebagai respons terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Tim monitoring khusus Kementerian HAM sudah mengumpulkan laporan dari berbagai daerah terkait unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Menurut saya itu adalah persis merupakan keseriusan Presiden sampai beliau terbuka mengundang para tokoh bangsa, meminta masukan-masukan. Saya pikir itu sudah gestur yang luar biasa dari Presiden. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia mengapresiasi sikap Prabowo yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen. Tetapi dalam pelaksanaannya harus terus dikawal. Harus dipandang sebagai satu komitmen pertanggungjawaban negara melalui seorang presiden. Kemudian pembentukan tim investigasi independen ini perlu dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran apakah betul terjadi dugaan keterlibatan anggota militer baik dari TNI ataupun BAIS sehingga memenuhi persyaratan terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Akhir Agustus lalu, gelombang demo terjadi di berbagai kota di Indonesia. Demo yang berujung rusuh ini menyebabkan setidaknya 10 orang meninggal. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada dugaan makar di balik kerusuhan ini. Inilah yang membuat masyarakat sipil mendorong pembentukan tim investigasi untuk mengungkap pihak yang memiliki agenda lain dan sekaligus menurunkan gejolak publik. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, usai jeda akan ada informasi Menteri Lingkungan Hidup bertemu Gubernur Bali bahas penyebab banjir. Menteri Hanif ungkap area hutan di sepanjang sungai hanya 3%. Tetap di Kompas Malam. Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi warga korban banjir Bali. Warga korban banjir curhat ke Presiden dan meminta sejumlah bantuan. Di hadapan Presiden, sejumlah korban banjir menceritakan bagaimana peristiwa banjir yang dialami mereka. Yang menarik, di tengah kunjungan di daerah terdampak banjir Bali, seorang warga tiba-tiba berteriak pada Prabowo dan memberitahu jika dapurnya rusak dan meminta bantuan kepada Presiden untuk perbaikan dapurnya. Presiden Prabowo pun berjanji akan memberikan bantuan pada warga tersebut. Terima kasih ya semuanya. Nanti nih bantu. Iya, nanti dibantu ya. Saudara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggelar rapat bersama Gubernur Bali dan Forkompida pasca banjir besar Bali pada Sabtu malam. Menteri LH memaparkan area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dalam rapat ini, Menteri Hanif memaparkan bahwa area luas lahan hutan di kawasan Sungai Bandung Tukat Mati sampai Tukat Ayung yang melintas di kota Denpasar hanya sekitar 3%. Selanjutnya, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai serta rencana reforestasi. Bahwa kita ada das ayun ya, das ayung itu bawahnya ada 4 das, ada das Mati, das Badung, das Sungai Padu, satunya ada 1 das lagi, itu semuanya hulunya das ayun. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Tadi Pak Gubernur juga agak kaget dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah, ini das ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkompinda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Hujan deras yang terjadi sejak Selasa malam 9 September menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Ini menjadi banjir terparah yang dialami Bali dalam 1 dekade terakhir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut salah satu faktor pemicu banjir besar di Bali adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Alih fungsi lahan juga dinilai beresiko merusak tata ruang alam di Bali. Hanif mengklaim sebelumnya telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Saya sudah ingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah, jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat. Namun itu tidak boleh kita gegabah. Jadi landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kote-kote, perumahan-perumahan gitu ya. Namun Gubernur Bali Iwayan Koster membantah banjir disebabkan alih fungsi lahan. Ia menyebut alih fungsi lahan terjadi di kawasan Kuta Utara dan tidak memiliki aliran sungai yang sama yang menyebabkan banjir. Alih fungsi lahan kan di Badung, di Gianyar, di Badung kan di daerah-daerah Kuta Utara. Ini hulunya kan jauh. Ahli Tata Kota Universitas Warmadewa Putrumawan menilai perencanaan mitigasi bencana dalam tata ruang perlu dilakukan untuk mengantisipasi banjir serupa. Ya, dalam analisis saya
saya melihat bahwa perencanaan tata ruang itu selalu kalah cepat dengan pembangunan. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa ada perubahan cara alam meresap air. Tidak seperti dulu, misalkan mereka air yang diresap itu tersimpan oleh akar-akar pohon. Sekarang banyak dirabas hutannya. Setidaknya 18 orang tewas, 659 jiwa terdampak, dan 185 jiwa harus mengungsi dalam peristiwa banjir bandang Bali. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait dengan pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dengan Gubernur Bali pada Sabtu malam ini, kita akan mendengar laporan dari jurnalis Kompas TV. Ada Nandang Astika. Selamat malam, Nandang. Nandang, jadi apa saja yang dibahas dalam pertemuan Menteri LH dan Gubernur Iwayan Koster ini? Ya, selamat malam Vidi dan saudara. Ya, bisa saya laporkan bahwa pada malam hari ini atau tepatnya tadi sekitar pukul 19.00 WITA hingga sekitar 21.30 WITA pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur Bali yang juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Denpasar dan juga Bupati Badung dan juga pejabat lainnya dilaksanakan secara tertutup, Jadi memang dalam waktu yang lebih dari 2 jam tersebut pertemuannya tidak terbuka untuk awak media sehingga pembahasan yang di dalam sebenarnya apa yang disampaikan kita juga kurang begitu melihat secara langsung. Namun pasca pertemuan ada pernyataan atau konferensi pers dari Menteri Hanif dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan oleh Menteri Hanif bahwa yang sebelumnya Menteri Hanif menyatakan banjir di Bali ini akibat dugaan adanya pelanggaran tata ruang yang sempat juga dibantah oleh Gubernur Iwayan Koster. Namun pada saat rapat tadi disampaikan bahwa ataupun Menteri juga memberikan data-data yang selanjutnya dilakukan untuk maksud saya data-data adanya pelanggaran tersebut dan dinyatakan bahwa Gubernur pun juga mengaku cukup kaget dengan adanya perubahan yang ada di hulu hingga hilir terutama di sungai-sungai kawasan Bali. Seperti itu, Vidi. Baik, Nandang. Jadi di pertemuan tadi sudah ada semacam satu pandangan bahwa penyebab banjir di Bali karena apa? Bukan karena alih fungsi lahan atau apa karena aliran sungai yang terhambat karena sampah atau seperti apa? Ya, Vidi, memang disampaikan bahwa untuk peristiwa banjir yang terjadi pada 10 September kemarin, selain memang intensitas hujan yang sangat tinggi, kemudian debit air juga meningkat, disampaikan pula memang ditemukan ada beberapa perubahan atau alih fungsi lahan itu sendiri, di mana aliran sungai atau di tepi-tepi sungai sudah mulai jarang ada tutupan hutan seperti itu, kemudian lebih banyak juga pemukiman yang mulai dibangun. Sehingga dari hal ini kemudian menjadikan bahan rapat bersama antara Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur Bali dan pejabat di Bali, Kabupaten Kota di Bali akan menindaklanjuti ini ke depannya sebagai evaluasi. Dan Gubernur Bali juga menyatakan bahwa mulai tahun 2005 akan melakukan pembahasan kemudian untuk pelarangan pembangunan secara komersil. Jadi seperti villa, restoran yang dibangun di seputaran atau di kawasan aliran sungai. Dikatakan juga pembangunan ini juga akan dilakukan secara selektif untuk perumahan. Jadi sudah akan semakin ada pembatasan terutama pembangunan yang ada di kawasan seputar sungai. Seperti itu, Vidi. Baik, karena banjir ini pemerintah Bali, tadi Gubernur Bali Iwayan Koster sudah memutuskan untuk akan membatasi pembangunan restoran atau hotel di daerah aliran sungai seperti itu. Terima kasih Nandang untuk laporan Anda. Saudara, kita akan ke informasi selanjutnya. Di tengah blokade bantuan Israel
Di tengah blokade bantuan, Israel terus membombardir wilayah Gaza. Total korban tewas tembus 64.000 jiwa. Selengkapnya usai jeda. Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Malam. Saudara, di tengah blokade bantuan, serangan Israel terus membombardir wilayah Gaza. Total korban mencapai 64.000 jiwa. Beberapa ledakan terjadi hingga menghancurkan sebuah bangunan di kota Gaza. Pasca ledakan, warga langsung menyisir lokasi untuk mencari kemungkinan korban selamat. Sejumlah warga Palestina terpaksa mengungsi, namun beberapa lainnya memilih tetap tinggal di wilayah itu. Saudara, seluruh delegasi Indonesia dalam Global Summit Flotilla memutuskan untuk tidak berlayar ke Gaza. Situasi terkini di Tunisia jadi alasannya. Serangan drone menyasar kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla di Tunisia 9 September lalu. Kapal bernama Alma yang berlayar di bawah bendera Inggris menjadi sasaran. Serangan memicu kebakaran di dek utama dan penyimpanan di bawah dek. Keesokannya di tanggal 10 September, serangan drone kembali menyasar kapal dengan bendera Portugal yang sudah bersandar sejak minggu lalu. Kapal yang terbakar membawa kelompok aktivis internasional yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Hey everyone, I'm here on board the family boat of the Global Summit Flotilla, where we just been attacked again. Miguel and 5 other people of our team were here. Miguel saw a drone. The drone approached and dropped an incendiary device that blew up and they put the boat on fire. They fought the fire, they did whatever they could, but unfortunately we have to say that once again flotilla mission has been attacked. Menemui banyak kendala dalam misi pelayaran kemanusiaan untuk Palestina, relawan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy memutuskan untuk menarik diri dari misi ini. Namun kapal Indonesia dikabarkan akan tetap berlayar sebagai bukti solidaritas untuk Gaza. Bahwa Indonesia akan menarik diri dari ke Global Summit Flotilla karena beberapa hal penting. Satu, bahwa setelah kami melihat kondisi kapal, saya dan teman-teman steering committee dari Global Summit Flotilla kemarin, ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh. Bagi kami, Indonesia sudah ikut berkontribusi sejak awal. Dan kapal-kapal Indonesia akan terus berlanjut dengan misi ini. Akan digunakan oleh mereka. Warga Gaza saat ini menggantungkan hidup dari bantuan pangan melalui dapur-dapur umum. Hingga saat ini lebih dari 400 warga Gaza termasuk anak-anak meninggal akibat malnutrisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan berbincang dengan relawan yang menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla. Ada Ciki Fauzi. Selamat malam waktu Indonesia, Ciki. Bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi di sana, Ciki? Ya, jadi sebenarnya kondisi di sini adalah semua delegasi dari berbagai negara yang masih menunggu untuk berlayar. Tapi memang banyak sekali tekanan ya. Kita bisa lihat dari 2 bom drone yang dijatuhkan bomnya ke 2 kapal yang berlabuh di pelabuhan Sidi Bosaid di Tunisia. Itu juga merupakan ancaman ya, dan ternyata kabarnya punten ya, tapi emang belum diverifikasi
maksudnya aku belum dengar kabar verified ya, tapi kabarnya dari teman-teman jurnalis dari Inggris, dari Amerika cerita kalau itu ternyata berasal dari pangkalan Amerika yang di Malta apa dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh sebenarnya Global Sumut Flotilla tuh bisa dilihat merupakan ancaman bagi Israel dan memang ya mungkin kendalanya ada berbagai kendala dan juga sekarang ini kondisinya memang ada taklis ya, ada pengurangan aktivis relawan secara signifikan yang terlibat karena sekarang ini sebagai langkah strategisnya diutamakan relawan-relawan yang berasal dari negara-negara mitra Israel seperti Inggris, Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Jadi akan buat Israel mikir-mikir lagi nih kalau mau nyerang kapal ketika mereka berlayar dan juga diutamakan komposisi-komposisi utama seperti dokter, tim medis, dan lain sebagainya. Jadi ya memang Indonesia memberikan kursinya untuk orang-orang yang secara strategis itu bisa lebih ada powernya supaya misi ini terus berjalan dan kapal-kapal yang Indonesia beli dari hasil donasi masyarakat itu tetap berlayar. Begitu Pak, kurang lebih. Baik, Mbak Ciki, berarti Indonesia tetap memberikan kontribusi dari delegasi kita di sana dan kapal bantuan dari Indonesia tetap diberangkatkan ke Gaza. Seperti itu ya Mbak Ciki, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ya kapalnya terus tetap berlayar Pak. Kapalnya berlayar dan pelan-pelan insya Allah ya mungkin kita sedang menunggu berita mungkin sehari atau 2 hari lagi insya Allah berlayar. Insya Allah Pak, ini memang namanya misi kelautan, apalagi kita melawan entitas yang powerful ya seperti Israel, itu memang uncertainty-nya tinggi. Tapi di sini kita semua berjuang, kita semua berusaha. Bahkan ketika Indonesia memutuskan untuk memberikan kursi kita kepada teman-teman dari delegasi negara lain, dari yang mostly Eropa, supaya mereka terus bisa berlayar karena negaranya lebih kuat dari kita, mereka tuh steering committee-nya tuh benar-benar berterima kasih. Bisa dilihat di laman officialnya ya, website officialnya bahwa mereka berterima kasih untuk kontribusi Indonesia dan keputusan Indonesia memberikan banyak seatnya untuk delegasi-delegasi dari Eropa yang secara politik lebih kuat di mata Israel gitu Pak. Karena memang untuk misi-misi kelautan seperti ini yang uncertainty-nya tinggi dibutuhkan juga langkah-langkah strategis karena kita menghadapi 2 orang yang nggak waras ini. Dua sosok yang memang gimana ya, Netanyahu dan Trump yang wah benar-benar jadi memang wah kita semua berjuang, kita semua berusaha berpikir dengan strategis dan amanah terus menyampaikan bantuan-bantuan yang semoga insya Allah bisa masuk perairan Gaza dengan segala risikonya kita terus berjuang. Baik, delegasi kita terpaksa harus mundur, tapi apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Ciki di sana untuk kita semua? Ya buat teman-teman terus bersamai, terus pantau dan terus kirimkan doa semoga misi ini bisa terus berjalan dan please exposure it's always on Gaza karena ketika ini terjadi di Gaza itu terus membabi budak, terjadi genosida, pengeboman, benar-benar hal yang sangat tidak manusiawi terjadi di sana. Jadi apa yang kita lakukan di sini ini juga untuk mengembalikan exposure terhadap genosida yang sampai sekarang terjadi di Gaza. Jadi please all eye on Gaza. Yang kita lakukan ini it's not about us, it's about yang terjadi di Gaza. Baik Mbak Ciki, jadi selanjutnya seperti apa? Apa tetap masih ada upaya untuk kita bisa memberikan bantuan yang maksimal untuk warga Gaza seperti apa Mbak Ciki? Ya, kita coba dengan berbagai cara Pak. Kalau saya dan teman-teman di sini kita memutuskan untuk stay beberapa hari ke depan lagi supaya bisa membersamai juga teman-teman di sini, steering committee di sini yang memang sangat butuh bantuan dari teman-teman Indonesia. Iya. Baik, Mbak Ciki Fauzi, terima kasih untuk informasi yang Anda berikan untuk Kompas Malam. Semoga Anda selalu sehat dan delegasi Indonesia juga selalu sehat di sana, Mbak Ciki. Ya. Saudara, malam minggu kami akan ajak Anda untuk berburu jajanan kekinian di kawasan Saparua, Bandung. Tetap bersama kami di Kompas Malam.
Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, kawasan Gor Saparua di Bandung, Jawa Barat ramai dengan warga yang menghabiskan akhir pekan. Jajanan kekinian jadi hal yang paling diburu oleh warga. Saudara, Gor Saparua jadi salah satu spot favorit yang tak pernah sepi pengunjung di setiap akhir pekan. Berbagai pilihan kuliner kekinian tersedia di sepanjang lokasi ini. Dan bagi anak muda Bandung, berburu jajanan di Gor Saparua bukan sekedar mengisi perut, melainkan juga menjadi ajang sosialisasi dengan kerabat dan keluarga. Kita langsung saja lihat bagaimana keramaian wisata kuliner di kawasan Gor Saparua, Bandung. Ada jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan juga juru kamera Reza Pratama. Dinda, selamat malam. Saparua ini dikenal sebagai kawasan kulinernya anak muda Bandung. Nah, dari sekian banyak tempat jajanan ini, apa yang menarik dan bagaimana keseruan di sana, bisa Anda ceritakan? Baik, selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini, saya sedang berada di kawasan Gor Saparua Bandung, yang dimana Gor Saparua ini terkenal dengan sentra street food yang sangat beragam, dari mulai makanan besar, ada dari mulai ayam hingga cemilan. Dan cemilan pun tidak hanya satu rasa saja, tetapi ada cemilan manis, cemilan asin, dan juga ada berbagai jenis minuman. Nah, di depan saya ini ada salah satu dessert cemilan, yaitu tanghulu. Tanghulu ini merupakan cemilan yang mungkin sudah sangat viral di sosial media dan digemari hingga saat ini, yaitu dengan strawberry dan marshmallow yang juga disiram dengan adanya gula kristal, dan ada versi yang lain lagi nih, disiram juga dengan adanya coklat cair begitu. Di sini pun, di stand ini pun tidak hanya tanghulu, ada juga jus yang tersedia. Jusnya juga ada jus strawberry dan juga jus beri-berian. Begitu pemirsa. Mbak, boleh pesen satu tanghulunya? Tanghulu yang gula kristal ya, Mbak ya. Baik. Karena menunggu Mbaknya untuk mempersiapkan tanghulu ini, mungkin saya bisa menjelaskan bahwa tanghulu ini dan juga berbagai makanan dessert dari mulai makanan besar sampai minuman hadir di Gor Saparua Bandung dari mulai hari Senin sampai Jumat, dan itu di weekday itu hadir pun, dan juga di weekend pun untuk malam ini hadir juga, dan jauh lebih banyak variannya dan jauh lebih banyak pengunjungnya. Kebetulan untuk malam hari ini sangat ramai, dipenuhi oleh pengunjung dan juga yang menyantap berbagai jenis jajanan. Oke, baik Mbak, terima kasih. Baik, saudara, saat ini di tangan saya sudah ada tanghulu strawberry, yang dimana strawberry yang ditumpahi, yang dilumeri dengan adanya gula kristal ini. Mari kita coba ya saudara. Oke. Agak sedikit panas ya saudara. Karena di sini itu, karena dari asam dari hin strawberry asamnya itu masih terasa, dan juga adanya lumuran gula kristal dari tanghulu itu sangat-sangat membuat perpaduan yang enak. Begitu saudara, kita kembalikan ke studio. Saya mau lanjut untuk menikmati kuliner-kuliner yang lain. Baik Dinda, selamat menikmati kuliner-kuliner yang lain di Gor Saparua Bandung. Saudara, kapal pengangkut kopra terbakar di perairan Luwuk, Sulawesi Tengah. 1 anak buah kapal tewas dan 2 orang hilang. Kualitas juara. Juara apel. Juara beri. Juarakan hidupmu. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya.
situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa nomor satu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Kualitas juara. Juara apel. Juara beri. Juarakan hidupmu. Saudara, sebuah kapal pengangkut kopra terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 1 anak buah kapal tewas dan 2 orang hilang. Tim SAR Pos Luwuk yang menerima laporan langsung mengerahkan kapal penyelamat KN Bisma untuk memadamkan api pada Sabtu dini hari. 2 anak buah kapal yang berhasil diselamatkan dibawa ke RSUD Banggai. Sementara proses pencarian kedua ABK terus dilakukan. Proses pemadaman kapal bermuatan minyak. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa.